Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pada kajian siapa orang-orang yang dapat al-busra atau kabar gembira. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas orang yang akan dapat al-busra itu adalah as-sabirun, orang-orang yang bersabar, lalu al-muhbitun, orang-orang yang penuh dengan ketundukan, kepatuhan, kehusuan, dan dia juga tawadhu sesama hamba Allah. Lalu kesempatan kali ini kita akan melanjutkan siapa orang-orang yang akan mendapatkan al-busra itu. Berikutnya adalah disebutkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, yaitu orang-orang al-muhsinun, orang-orang yang suka berbuat baik. Quran surat Al-Hajj di ujungnya wabasyiril muhsinin, itu di ayat 37. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Lalu di ayat 12 surat Al-Ahqaf dengan redaksi yang berbeda, wa busra lil muhsinin, kabar gembira untuk orang-orang yang berbuat baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Al-Khalafi itu dalam kitab Ahbabullahnya, kekasih-kekasih Allah, beliau mencatat setidaknya diambil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, ada sekitar 40 kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-muhsinun itu termasuk di antara kelompok yang beliau sebutkan di tingkatan yang ketiga. Jadi orang-orang yang suka berbuat baik itu atau al-muhsinun itu tidak hanya akan mendapatkan kabar gembira dari Allah, tetapi juga al-muhsinun itu memang termasuk golongan orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang baik itu. Misalnya setiap Jumat kita dengar khatib selalu membacakan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, maka berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah suka mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik kepada segala sesuatu. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah, sekedar refresh, lalu kenapa masih banyak orang-orang yang tidak berbuat baik atau melakukan kejahatan? Kejahatan yang kita pahami bersama adalah orang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama
norma hukum maupun norma sosial, itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Ada orang yang mencuri, ada orang yang merampok, ada orang yang tega mengambil haknya orang lain, ada orang yang menipu, ada orang yang membunuh, ada tetangga suka bertengkar dengan tetangga yang lainnya, ada yang kemudian melakukan kejahatan apapun, sesuatu yang bertentangan dengan kefitrahan dirinya sebenarnya. Kenapa masih ada orang-orang yang melakukan perbuatan itu? Nah, kalau melihat buku patologi sosial itu, para ilmuwan sosiolog itu kemudian mencatat setidaknya ada beberapa hal kenapa kemudian orang masih melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Teori pertama menyatakan bahwa secara teologis manusia masih melakukan perbuatan yang tidak baik atau melakukan kejahatan karena memang manusia itu digoda oleh setan, digoda oleh makhluk yang memang berniat untuk menjatuhkan manusia ke dalam sebuah kebinasaan. Itu menurut teori teologis. Jadi kelompok ini menyatakan bahwa manusia melakukan perbuatan yang tidak baik atau salah itu karena memang itu adalah godaan perilaku setan. Jadi yang tertuduh adalah setan. Itu menurut teori teologis. Ada juga kelompok orang-orang yang kemudian beranggapan bahwa orang melakukan kejahatan itu, ini teori kemauan bebas atau teori free will. Jadi teori free will ini menyatakan bahwa manusia melakukan kesalahan itu atau perbuatan yang tidak baik bukan karena digoda oleh setan. Setan tidak tertuduh dalam hal ini, tetapi manusia melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, norma hukum dan norma sosial itu adalah karena memang nafsunya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Karena manusia itu punya kebebasan untuk memilih perbuatan apa saja. Jadi menurut teori ini, teori kemauan bebas atau free will ini menyatakan manusia masih melakukan kesalahan perbuatan jahat adalah karena dirinya sendiri, karena nafsunya sendiri, karena memperturutkan apa yang menjadi kemauan dia yang menyimpang. Ada lagi teori yang ketiga. Manusia melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik itu adalah dia punya penyakit jiwa. Ada teori penyakit jiwa. Artinya memang secara psikis manusia itu kadang-kadang menjadi berubah mentalnya, menjadi psikosopat atau kemudian menjadi defek moral. Nah, kalau psikosopat itu adalah orang yang punya kekalutan mental, mentalnya itu sakit. Jadi sewaktu-waktu tiba-tiba marah, sewaktu-waktu kemudian mau mencuri, sewaktu-waktu ada kekalutan mental. Jadi itu adalah teori penyakit jiwa. Kalau defek moral itu adalah tiba-tiba memang orang ini dasarnya punya cacat mental, rusak memang. Jiwanya dari sejak dulu itu sudah modelnya begitu. Ini teori penyakit jiwa. Jadi orang melakukan perbuatan jahat, menyimpang karena dia memang sakit mentalnya, sakit jiwanya. Jadi dia kena sedikit kalut mental lalu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ada lagi yang menarik itu di teori tentang patologi sosial kenapa orang berbuat jahat itu teori faal tubuh, jadi fisiologis, bahwa orang-orang jahat itu sudah kelihatan dari bentuk raut mukanya. Jadi rangka wajahnya, rangka hidungnya, rangka telinganya, dan rangka apanya. Sampai ada orang yang kemudian datang ke tahanan, rumah tahanan atau ke tempat-tempat penjara itu, dilihat memang, kalau di barat itu diteliti, apakah betul? Ternyata walaupun itu tidak 100%, beberapa persen menyatakan bahwa teori faal tubuh itu memang sudah dari rangkanya begitu sudah. Jadi dia modelnya mau jadi preman, perampok atau apa sudah kelihatan dari rangkanya gitu. Itu cuma pendapat saja dari teori-teori yang ada.
Dan ada juga teori yang terakhir di patologi sosial itu, kenapa orang masih suka melakukan kejahatan atau hal yang tidak baik. Secara teori sosiologis, bahwa orang melakukan kejahatan-kejahatan itu karena keadaan sosial. Kenapa orang mencuri? Karena keadaan ekonominya sudah susah, bingung cari uang, lalu tidak ada jalan mencuri. Kenapa orang merampok? Kenapa orang menipu? Karena sudah keadaannya. Secara teori sosiologis, orang melakukan penyimpangan itu adalah karena keadaan dirinya. Nah, itulah teori-teori di dalam patologi sosial, kenapa orang itu masih suka berbuat jelek atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka tentu dalam pemahaman agama kita, bahwa orang melakukan kesalahan-kesalahan ini atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sebenarnya memang ada rangkuman dari beberapa teori-teori itu. Semuanya ada kaitannya, ada godaan setan, ada yang memang ngikutin nafsu, ada yang memang keadaan sosial dirinya yang kemudian membuat dia tidak tertanam melakukan, ada karena memang sudah sakit jiwanya karena tidak pernah diasah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi lepas dari rangka tubuh, tidak ada kaitannya bahwa model rangka tubuhnya orangnya sudah seperti preman, lalu kemudian dia pasti berbuat jelek. Tidak ada itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali memberikan pujian-pujian kepada orang yang suka berbuat baik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu paling tidak ada beberapa pujian-pujian Allah, keutamaan-keutamaan orang yang nanti suka pekerjaannya berbuat baik itu. Yang pertama, di dalam Quran surat Yusuf ayat 22, orang yang suka berbuat baik, maka dia akan diberikan oleh Allah hikmah dan ilmu. Walamma balaga asuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi orang yang suka berbuat baik itu, Allah akan berikan dia hikmah dan ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang suka berbuat baik itu, dalam Quran surat Yusuf ayat 90, Allah akan meneguhkan kedudukan dari orang yang suka berbuat baik. Allah akan meneguhkan kedudukannya di bumi ini. Quran surat Yusuf ayat 90, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi Allah akan meneguhkan kedudukannya orang yang suka berbuat baik ini. Yang ketiga, di dalam Al-Quran, orang yang suka berbuat baik ini, Allah akan menambah kebaikannya di dunia dan dia akan diberikan ganjaran yang banyak nanti di akhirat. Quran surat Al-A'raf ayat 161, di ujungnya disebutkan sanazidul muhsinin. Jadi Allah akan tambah itu kebaikan orang-orang yang suka berbuat baik ini, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Yang keempat, orang-orang yang suka berbuat baik ini, Allah akan memasukkannya ke dalam rahmatnya. Quran surat Yunus ayat 26, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi kalau orang ingin mendapatkan rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah lah sebenarnya kita ini menjadi orang yang baik, kita dapat balasan nanti di akhirat itu dengan surga itu, karena rahmat Allah sebenarnya. Nah, kalau amal-amal yang kita lakukan sebenarnya kalau dihitung
tidak cukup dengan dahsyatnya, luar biasanya balasan surga itu, tidak sebanding, jauh sekali. Tetapi karena rahmat Allah, dan orang yang akan mendapatkan rahmat Allah ini adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang kelima, orang-orang yang suka berbuat baik ini dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69 disebutkan akan Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kalau dia punya kebiasaan habit berbuat baik, Allah akan berikan jalan yang lurus memang. Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum qalu tallahi wa innallaha lama'al muhsinin. Luar biasa, sesungguhnya Allah itu akan bersama orang-orang yang muhsinin. Yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Itu Quran surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita pahami bersama, ma'iyatullah itu ada dua, ma'iyatullah umum dan ma'iyatullah khusus. Jadi kebersamaan Allah itu secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Secara umum disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah itu selalu bersama di mana saja kalian berada. Itu ma'iyah umum. Ada ma'iyah khusus itu, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya Quran surat Al-Ankabut ayat 69, wa innallaha lama'al muhsinin. Itu saat ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kecemasan, ada ketakutan dari Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian di dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 itu disebutkan Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan cemas, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu ma'iyatul khusus ya, ma'iyatullah khusus ya, kebersamaan Allah khusus. Ternyata Allah itu akan bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Yang ketujuh, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang suka berbuat baik. Akan disebutkan nanti dengan sebutan yang mulia, terhormat pada hari kiamat. Quran surat As-Saffat ayat 79 sampai 80, juga Quran surat As-Saffat ayat 109 sampai 110. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika nadzil muhsinin. Kemudian di surat As-Saffat 109 sampai 110 itu salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin. Jadi sebutan-sebutan yang baik buat orang-orang yang memang dia termasuk orang-orang yang muhsin. Disebutkan di situ adalah Nabi Nuh, lalu kemudian Nabi Ibrahim. Yang kedelapan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan orang-orang yang suka berbuat baik ini atau al-muhsinun ini, dan lalu kemudian akan memberi pahala atas orang-orang ini, dan nanti akan dimasukkan ke surga yang di dalamnya dia boleh bersenang-senang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi inilah untungnya orang-orang yang suka berbuat baik nanti di akhirat. Quran surat Az-Zumar ayat 34 sampai 35, lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin liyaghfirallahu anhum aswa'al ladzina amilu
wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya, lalu nanti Allah akan masukkan ke dalam surga yang dia bebas untuk melakukan kesenangan-kesenangan apapun nanti sesuai dengan kehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang lalu pertanyaannya, siapa dan bagaimana al-muhsinun itu? Syekh Al-Khalafi dalam kitab Ahbabullahnya itu menyatakan bahwa al-muhsinun itu adalah kekasih-kekasih Allah yang mereka itu adalah orang yang suka berbuat baik dalam urusan antara mereka dengan Allah, antara dirinya dengan Allah, lalu antara urusan dirinya dengan sesama manusia, lalu kemudian antara urusan dirinya dengan makhluk Allah yang lainnya, baik itu binatang, tumbuhan atau lingkungan. Itulah dia orang-orang al-muhsinun, orang-orang yang kemudian merupakan kekasih-kekasih Allah karena dia senang berbuat baik dan terbaik. Urusannya dia dengan Allah, lalu kemudian urusannya dia dengan sesama manusia, lalu urusannya dia dengan makhluk yang lain, binatang, tumbuhan atau lingkungannya. Quran surat Luqman ayat 1-4. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat buat orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Itu siapa orang-orang yang baik? Itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, lalu kemudian menunaikan zakat, dan mereka yakin akan datangnya negeri akhirat. Jadi pertanggungjawaban dirinya. Jadi kalau begitu, al-muhsinun itu siapa yang pertama? Orang yang urusan dirinya dengan Tuhannya, orang yang urusan dirinya dengan Allah, dia itu adalah orang-orang yang ihsan. Siapa? Orang-orang yang kemudian berbuat ikhlas kepada Allah saat dia beribadah atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah urusan dengan Allah, dia ihsan. Dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian melakukan ibadah ketaatan kepada Allah itu dengan penuh keikhlasan. Mari kita perhatikan misalnya ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ihsannya dia kepada Allah. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging onta itu dan darahnya itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu, keridhaan Allah itu adalah ketakwaannya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jadi orang-orang yang ikhlas dalam setiap ibadah yang dia lakukan, taat dalam ketaatan yang dia lakukan, memang betul-betul karena Allah, karena memang ingin mendapatkan ridho Allah semata, tidak ada yang lain. Itulah ihsan. Itulah orang-orang yang muhsinun itu. Urusannya dengan Allah ditandai dengan ketika dia berbuat ketaatan kepada Allah, bukan tampakan-tampakan lahir, tetapi yang dia lakukan adalah semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang muhsinun. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat ketika malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam,
tentang iman dan tentang ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, lalu kemudian dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah maka pastikan memang Allah melihat kamu. Itu dia adalah orang-orang yang muhsinun. Urusan dia dengan Allah selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat yang menarik dari Syekh Rabi Al-Madkhali itu berkaitan dengan ciri orang yang muhsinun ini dalam urusannya dengan Allah. Dia menyatakan hendaknya seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sesungguhnya semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi terhadap perbuatan yang kita lakukan. Maka jangan seorang hamba menyangka ketika dia sendirian tidak ada yang mengawasinya. Anggota badan kita inilah yang nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang muhsinun itu, ciri orang yang muhsinun itu, saat dia sendirian, dia betul-betul kemudian menangis kepada Allah, takut kepada Allah, lebih baik ibadahnya, jauh lebih baik dibandingkan ketika dilihat dan bersama-sama dengan orang. Itu al-muhsinun. Karena balikan dari itu adalah ciri-ciri orang munafik. Saat bersama-sama dengan orang, dia selalu berhati-hati dan menjaga kelakuannya dan menjadi orang baik. Tapi saat sendirian, dia berani bermaksiat kepada Allah, dia berani melakukan dosa karena merasa tidak dilihat oleh Allah. Dia bukan orang yang muhsin seperti itu. Orang yang muhsinun itu adalah justru ketika dia sendirian jauh lebih baik dibandingkan ketika bersama dan dilihat banyak orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi buat kita ada ungkapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atadunnuna anna salihina bila dzunubin. Apakah kamu mengira bahwa menjadi orang yang soleh itu, menjadi orang yang baik itu, lalu kemudian tidak pernah berbuat dosa? Innahum faqat, bukan begitu. Sesungguhnya orang yang soleh itu istataru walam yujahiru. Orang yang soleh itu juga pernah berbuat dosa, juga pernah berbuat salah, tetapi dia tutupi, tidak dibangga-banggakan. Itu yang pertama. Pernah melakukan dosa lalu kemudian dia tutup, kalau bisa ditutup, tidak dibangga-banggakan, apa kemudian dicerita-ceritakan. Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah itu menyatakan, mayyati al-khati'ah wa huwa yadhab dakhalan nar wa huwa yabki. Nanti orang yang suka kemudian datang membawa kesalahan dan dosa, lalu kemudian dia tertawa-tawa dengan dosanya, dia cerita-ceritakan dan bangga-banggakan pahala dengan dosanya, maka nanti dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis terus-menerus. Orang yang soleh itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah dan dosa, pernah, tetapi dia tutupi dan dia tidak bangga-banggakan, dia tutup. Wastaghfaru walam yusirru. Orang yang soleh itu juga pernah melakukan dosa, lalu kemudian dia beristighfar kepada Allah, lalu tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Wa'tarafu walam yubarriru. Orang yang soleh itu pernah berbuat dosa, dia mengakui pada dirinya dan tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan. Wa ahsanu ba'da ma asa'u. Lalu kemudian dia berbuat baik terus-menerus setelah dia melakukan kesalahan-kesalahan itu, sambil dia, kata Ibnu Qayyim, terus berdoa kepada Allah, sama seperti Quran surat Ali Imran ayat 193, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terus dia minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku,
hapus ya Allah kesalahan-kesalahanku, dan nanti matikan aku bersama dengan orang-orang yang abror itu. Jadi dia tawadhu, wa tawaffana ma'al abror, wa tawaffana ma'al abror, tidak wa tawaffana al abror, matikan aku sebagai orang-orang yang baik, tidak, wa tawaffana ma'al abror. Ada ketawadhuan, kerendah hatian dia bersama orang-orang yang abror. Dia tidak mengakui bahwa dirinya orang baik. Orang muhsinun itu tidak mengakui saya ini orang baik, bukan. Ya Allah, matikan aku bersama dengan orang-orang yang baik. Ketawadhuan doa, karena dia merasa pernah berdosa, karena dia merasa pernah berbuat salah, lalu memohon kepada Allah nanti mati digolongkan dan bersama dengan orang-orang yang baik, bukan merasa wa tawaffana al abrar, tapi ma'al abrar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang pertama, urusan dia dengan Allah, orang yang muhsinun itu adalah orang yang kemudian selalu beramal, berbuat kebaikan-kebaikan itu semata-mata karena merasa dilihat Allah, tidak untuk dipuji-puji oleh orang lain atau karena kepentingan-kepentingan dunia. Tidak ada itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Juga disebutkan dalam Quran surat Al-Lail 19-21 itu, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Ini luar biasa. Nah, orang-orang yang suka berbuat kebaikan ini karena ikhlas kepada Allah, maka saat dia melakukan amal itu nanti Allah akan lipat gandakan ganjaran dan pahalanya. Walaupun sedikit, amal yang dia lakukan itu sedikit, biasa, tidak terlalu kelihatan, tetapi karena keikhlasannya luar biasa, maka walaupun amal yang dilakukan dia sedikit, tetapi Allah lipat gandakan karena dia punya keikhlasan yang luar biasa. Luar biasanya lagi, orang-orang yang muhsinun itu, orang-orang yang kemudian suka berbuat baik itu, karena dia ikhlas kepada Allah setiap melakukan kebaikan atau amal yang dia lakukan untuk mendapatkan Allah. Kalau dia tidak sempurna melakukan amalnya, lalu Allah akan sempurnakan pahalanya. Quran surat An-Nisa 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli summa yudrikul mauta faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi orang yang keluar dari rumahnya berniat untuk melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia mati di tengah jalan, tidak sampai tuntas, Allah akan sempurnakan pahalanya buat dia. Dalam hadis Nabi SAW misalnya disebutkan, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, rawahul Bukhari. Apabila seorang hamba terkena sakit atau dalam berpergian, maka dituliskan baginya pahala seperti ia kerjakan di waktu mukim dan sehat. Luar biasanya orang yang sudah bisa berbuat baik, biasa berbuat baik, biasa beramal soleh, lalu dia sakit, tidak ke masjid misalnya, tidak bisa melakukan, atau dia safar, tidak sempurna seperti dia mukim, maka pahalanya dicatat oleh Allah sama seperti dia dalam keadaan mukim dan sehat. Itu karena dia punya keikhlasan yang tinggi. Jadi ketika sakit, bepergian yang tidak sempurna, maka catatan pahalanya sama seperti dalam keadaan mukim dan sehat itu. Karena dia apa? Karena dia muhsin, karena dia ihsan, dia melakukan amal semata-mata karena ingin dilihat oleh Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pujian-pujian, bukan karena celaan-celaan, bukan karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak ada itu. Nah, orang yang sudah tingkat muhsinnya tinggi ini, ketika dia pun tidak sempurna melakukan amal, dicatat sempurna seperti dia melakukan amalnya di saat dalam keadaan normal. Dalam hadis disebutkan lagi, man ata firasahu wa huwa yanwi ayyakuma fayusalliya minal lail faqalabathu ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi mir rabbih. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya
lalu dia berniat akan bangun untuk sholat malam, lalu dia terlelap tidurnya sampai pagi, maka dituliskan pahala baginya sama seperti niatnya, sedangkan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya kepadanya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tetapi kemudian tidak jadi kebiasaan ya, jadi kebiasaan terus niat saja tidur, bangun kemudian pas siang gitu kan, bahwa sedekah dari Allah, saya penting niat. Tidak begitu. Orang yang al-muhsinun itu tidak begitu, karena jiwanya selalu akan dibantu oleh Allah pada waktu-waktu tertentu yang memang Allah kehendaki. Dia sudah terbiasa sholat malam, tapi kemudian karena kelelahan atau apa, Allah berkehendak pada orang ini kemudian bangunkan dia pada saat subuh saja, tidak sempat sholat subuh, tidak sempat sholat malam, maka tetap dinilai seperti dia sholat malam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga sebagaimana yang kita maklumi bersama, intinya dalam konteks ihsan ini pada Allah, bahwa seluruh amal-amal yang dilakukan itu dinilai oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dan niatnya. Ada hadis yang sudah masyhur, orang-orang miskin bertanya kepada Rasulullah SAW karena dia cemburu dengan orang-orang kaya yang bisa melakukan sholat, puasa, mereka bisa lakukan, sholat, puasa mereka bisa lakukan, sedekah tidak. Gimana kami orang-orang miskin ini bisa pahalanya sama seperti orang-orang kaya itu yang bersedekah? Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, bukankah tasbih kalian bisa menjadi sedekah, tahmid kalian bisa menjadi sedekah, tahlil kalian bisa menjadi sedekah, bahkan perbuatan kamu mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu juga sedekah, bahkan kehormatan kalian, kemaluan kalian bisa menjadi sedekah. Artinya di hadis ini kemudian diberikan gambaran seluruh yang kita lakukan, diam dan gerak kita, harus bernilai ibadah kepada Allah. Sama seperti kita kemudian baca baca doa iftitah itu yang dalam Quran surat Al-An'am 162, sama nanti akhirnya. Orang yang muhsinun itu, orang-orang yang muhsinun itu adalah sama persis dengan mengatakan di doa iftitahnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luar biasa. Ini satu saja dibahas. Saya ingin mengulang sedikit kenapa begitu sangat perhatiannya Islam, agama kita terhadap urusan orang itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena yang pertama, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu di dalam kitab beliau At-Tariqah Ilallah itu, karena Islam begitu sangat perhatian terhadap niat. Innamal a'malu bin niyat. Islam sangat perhatian kepada itu. Di tafsir Al-Qurtubi itu mengutip pendapat dari Qatadah bahwa apabila seorang hamba melakukan amal lalu kemudian dia riya, maka Allah lalu mengatakan kepada malaikat, lihat hambaku sedang memperolok-olokku. Bayangkan, sesama kita saja diolok-olok, marah kita, lalu kemudian orang yang melakukan amal tapi riya, itu sama seperti orang yang sedang memperolok-olok Allah. Jadi kenapa orang yang berbuat baik tetapi kemudian dia riya harus disiksa? Bukan hanya kemudian ditolak amalnya, bukan hanya dihapus, tidak ada nilai artinya orang-orang yang riya itu. Bukan cuma itu, tapi akan disiksa oleh Allah. Padahal dia sudah berbuat baik kelihatannya, tampakannya. Kenapa? Kenapa masih disiksa? Karena dia sedang memperolok-olok Allah. Yang kedua, di kitabnya Syekh Al-Halwani itu Minhajul Haya, karena Allah itu memang maha pencemburu. Innallaha ta'ala yuwa, Allah itu cemburu. Kira-kira bahasanya kita, bapak mencintai istri bapak,
Kalau dia kemudian bermain dengan laki-laki lain, bapak marah. Begitu juga dengan perempuan. Allah jauh lebih cemburu dari itu. Maka tidak hanya orang yang berbuat amal itu akan ditolak, terhapus nilai pahalanya, tapi juga akan disiksa oleh Allah. Padahal dia tampakannya berbuat baik. Maka orang yang muhsinun itu jauh dari hanya sekedar berbuat baik. Orang yang jauh tingkat ihsannya kepada Allah, urusan dia dengan Allah luar biasa, bagus. Dan berikutnya yang kedua adalah orang-orang yang muhsinun itu orang-orang yang kemudian dia memperbaiki hubungannya tidak hanya dengan Allah, tetapi juga sesama manusia dia luar biasa. Maka banyak sekali kemudian disebutkan ada orang yang baik, tapi kemudian dalam kehidupan sosialnya dia tidak baik, tidak ada nilainya. Saat Nabi diadukan tentang gambaran dua orang wanita, ya Rasulullah, fulana tudkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqiha walakinna tu'di jirana bilisaniha, faqal sallallahu alaihi wasallam finnar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal karena dia banyak sholat, dia banyak puasa, dia banyak sedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah berkomentar, masuk neraka. Ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha la tu'di jiranaha bilisaniha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya fil jannah. Ada seorang wanita yang terkenal biasa saja yang wajib-wajib saja, salatnya, puasanya, sedekahnya biasa saja, sedikit saja biasa, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka kemudian komentar dari Rasulullah SAW, perempuan itu di surga. Artinya ihsan itu tidak hanya kemudian pada Allah, wujud dari ihsannya berhasil pada Allah, dia akan menjadi orang yang suka berbuat baik kepada sesama manusia. Dan penting untuk kita sama maklumi, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nanti kita akan bahas dan kaji secara khusus satu-satu di dalam kitab Kaifu Amaluhum. Syekh Shalih Al-Munajjid itu menyampaikan betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan 20 kelompok orang-orang yang bersama dengan beliau. Bagaimana indahnya Rasulullah berinteraksi dengan istri-istri beliau, bagaimana indahnya Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak dan cucu-cucu beliau, bagaimana indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sahabat-sahabat dan teman-temannya, bagaimana Rasulullah indahnya berinteraksi dengan tetangganya, fal yuhsin jarah, bagaimana berinteraksi dengan tetangga yang baik itu. Lalu kemudian bagaimana indahnya Rasulullah berinteraksi dengan tamu-tamu beliau. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi dengan orang-orang fakir miskin, bagaimana Rasulullah juga berinteraksi dengan orang-orang kaya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang munafik, bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang-orang yang berbuat salah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang punya keahlian, dan banyak lagi disebutkan. Intinya begitu sangat indahnya Rasulullah berbuat baik kepada sesama manusia. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu, apa yang berbuat baik itu disebutkan adalah fa'fu anhum wasfa innallaha yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang suka berbuat baik kepada sesama, memaafkan. Lalu kemudian di dalam hadis Rasulullah disebutkan min afdalil amal idkhalus surur alal mu'min taqdi anhu daina taqdi lahu hajatan tunaffisu lahu kurbatan. Di antara amal kebaikan sesama manusia itu, bahwa dia suka melakukan kebaikan adalah dia suka memasukkan hal-hal yang menyenangkan kepada saudara mukmin. Apapun pokoknya senangkan orang, menyenangkan hatinya orang, menyenangkan hatinya orang. Bentuknya apapun, membayar hutangnya, memenuhi, membantu hajatnya, menolong dirinya, atau apapun, menghilangkan kesusahannya. Pokoknya apa yang membuat senang saudaranya, menyenangkan. Kebalikannya dari itu jangan nyakitin, tapi menyenangkan saudaranya siapapun. Omongannya, perbuatannya menyenangkan, itu adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsinun itu seperti itu. Nah,
sebagai gambaran yang luar biasa. Saat Nabi SAW sudah meninggal dunia, beberapa waktu setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ada orang Badui datang menemui Umar bin Khattab lalu bertanya, bagaimana akhlak Muhammad itu? Umar berlinangan air mata, kemudian tidak bisa menjawab untuk menggambarkan akhlak Rasulullah. Tanya saja sama Bilal. Sampai kemudian orang Badui ini tanya pada Bilal, gambarkan padaku bagaimana akhlak Rasulullah itu. Bilal pun menangis, tidak bisa memberikan gambaran itu. Lalu kemudian tanya saja sama Ali bin Abi Thalib. Orang Badui ini bingung, ini kan sahabat-sahabat senior, kok tidak bisa menggambarkan akhlak Rasulullah. Saat kemudian sampai di Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ditanya, gambarkan padaku tentang akhlak Rasulullah kepada sesama manusia dan akhlaknya dalam berinteraksi. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada orang Badui ini, kalau begitu coba gambarkan padaku tentang keindahan dunia ini. Lalu orang Badui itu tidak bisa menjawab, bagaimana aku bisa memberikan gambaran keindahan dunia yang banyak ini? Katanya orang Badui itu. Lalu Ali bin Abi Thalib menyatakan, bagaimana engkau tidak bisa menggambarkan keindahannya, padahal ini cuma permainan saja. Lalu bagaimana aku akan menggambarkan akhlak Rasulullah yang Allah sendiri kemudian mengatakan, wa innaka la'ala hulkin adim, engkaulah Muhammad yang punya akhlak yang begitu sangat agung. Allah yang menciptakan alam raya sudah mengatakan bahwa Muhammad engkaulah punya akhlak yang agung. Lalu bagaimana aku bisa menggambarkan keindahan akhlak Rasulullah itu? Sampai kemudian tanya lagi sama Aisyah. Luar biasa. Aisyah bercerita akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Orang Badui ini bingung bagaimana bisa memahami Al-Quran yang banyak. Lalu kemudian dibacakan Quran surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 10 untuk memberikan gambaran sedikit fragmen Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang muhsinun itu, orang muhsinun yang akan dapat kabar gembira dan dia kemudian akan diberikan hal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang kemudian dalam interaksi sosialnya menyenangkan kepada sesama manusia yang lain dengan level masyarakat manapun dan kondisi masyarakat manapun. Betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah sedikit bercerita saat dia sudah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah minta izin untuk salat malam. Suami yang baik itu minta izin kepada istrinya. Bukan hanya berlaku bahwa istri yang baik itu tidak boleh keluar tanpa izin suami, tapi Rasulullah memberikan gambaran yang begitu sangat indah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika sudah giliranku bermalam dengan Rasulullah, saat sudah kami bersentuhan, lalu kemudian Rasulullah minta izin kepadaku untuk salat malam. Bolehkah aku salat malam wahai istriku? Suami yang baik begitu. Rasulullah luar biasanya, pernah suatu saat dalam satu majelis itu ada orang yang terlambat datang ke majelis itu. Terlambat datang, orang-orang semuanya diem. Yang datang ini terlambat, bingung mau duduk di mana ini? Saya mau duduk di mana? Semuanya diem, padahal tidak bergerak, pura-pura semuanya diem gitu. Karena sudah tidak ada tempat. Tapi begitu akhlaknya Rasulullah, indahnya, pada orang-orang yang seperti ini dipanggil orang ini. Sini, sini, sini kata Rasulullah, duduk bersama aku. Lalu kemudian sorbannya Rasulullah kemudian ditaruh di depannya Rasulullah, duduk sini, duduk sini. Apa ndak merasakan kemuliaan yang luar biasa? Seorang sahabat yang terlambat dalam majlis yang semua orang sudah tidak memberikan tempat buat dia, tapi karena keindahan akhlak Rasulullah dipanggil orang itu, lalu kemudian suruh duduk di depannya Rasulullah, sorbannya kemudian diberikan, di sini aja duduk. Orang yang datang itu kemudian menangis, tidak hanya kemudian mencium Rasulullah, tapi sorbannya dicium. Dari saking bagusnya akhlak Rasulullah. Kalau kita dalam posisi itu, pernahkah kemudian kita mengajak menyenangkan orang lain seperti itu? Mungkin tidak mungkin. Wah, siapa itu? Kak Sokakna telat. Cina. Betapa indahnya Rasulullah. Nah, kalau itu digambarkan muhsinun itu, ternyata tidak mudah menjadi orang muhsinun itu. Pada Allah dia baik karena merasa selalu diawasi, lalu kemudian pada sesama manusia
dia selalu disenangi. Dan yang terakhir adalah orang yang muhsinun itu tidak hanya baik pada Allah, pada manusia, tetapi kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya pun, termasuk kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya. Maka disebutkan di dalam hadis itu, Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Lalu kemudian sambungan dari hadis itu menyatakan, bila kamu mau membunuh, bunuhlah yang baik. Bila kamu mau menyembelih, sembelihlah yang baik. Itu gambaran-gambaran tidak boleh kita menyakiti binatang, tidak boleh kita kemudian merusak pohon-pohonan dan tumbuhan dan lingkungan. Bukankah di dalam hadis disebutkan ada orang perempuan yang diampuni dosanya padahal dia punya banyak dosa kepada Allah, kan dia sayang menolong seekor anjing. Bukankah ada seorang perempuan yang disiksa di neraka karena dia mengikat kucing, mengurung kucing dan tidak memberi makan kepada kucing itu, disiksa di neraka gara-gara itu. Orang muhsinun itu yang akan dapat kabar gembira berupa kenikmatan surga dan ridha dari Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah karena dia merasa semua amalnya diawasi, setiap kegiatannya oleh Allah, lalu dia kemudian kepada setiap manusia dalam level apapun dia selalu menyenangkan, dan bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti binatang dan tumbuhan dan lingkungannya dia selalu menjaga perbuatan baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muhsinun, termasuk orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang muhsinun, yang akan mendapatkan kabar gembira berupa kenikmatan surga, dan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah karena suka berbuat baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.